Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada orang yang kayak gampang banget bikin orang lain nggak bisa lupa? Padahal, kelihatannya mereka nggak ngelakuin apa-apa tuh. Apa sih yang bikin mereka terus ada di kepala orang, bikin kangen? Bahkan rasanya kayak ada yang hilang kalau nggak ada mereka. Nah, jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu bayangin. Jadi gini, ini tuh bukan soal jadi orang paling cakep atau paling heboh ya. Bukan juga soal banyak gaya dan banyak congor. Ini lebih tentang sesuatu yang enggak kelihatan tapi rasanya kuat banget. Kayak ada vibe yang bikin orang otomatis tertarik. Masalahnya, banyak dari kita malah nggak sadar kalau kebiasaan kita sendiri justru bikin susah jadi unforgettable. Kenapa? Karena seringnya terlalu nempel. Kayak upil di bawah meja. Serius, nggak ada yang suka itu. Pernah nggak ngalamin? Misalnya, ngirim pesan terus-terusan, terlalu berusaha ngejelasin diri, atau mati-matian bikin orang peduli. Padahal, desperate vibes kayak gitu malah bikin orang ilfeel. Sebaliknya, vibe misterius dan nggak gampang ditebak justru bikin orang penasaran abis. Nah, gimana kalau kamu bisa ubah semua itu? Bisa bikin orang nggak cuma sekadar notice, tapi terus-terusan kepikiran kamu. Bahkan kalau sekarang mereka terkesan cuek, kamu tetap bisa bikin mereka kangen berat. Kuncinya ada di energi yang beda. Energi yang bikin kamu kelihatan percaya diri, kuat, dan susah ditebak. Tapi tenang, ini bukan soal mainin perasaan orang ya. Ini tentang gimana kamu ngerti cara ngontrol mindset dan daya tarik alami kamu. Dengan cara ini, hubungan yang kamu bangun bakal lebih autentik dan tahan lama. Jadi, penasaran sama rahasianya? Yuk! Hari ini kita bahas strategi simple tapi efektif yang bisa langsung kamu coba. Nggak ada trik murahan. Ini tuh murni tentang pola pikir yang bisa ngubah cara kamu lihat hubungan. Let's go! Oke, yang pertama nih. Tunjukin kalau hidupmu seru dan mandiri. Bayangin kamu lagi scroll media sosial, terus nemu seseorang yang kayaknya hidupnya tuh penuh warna. Posting foto seru dari perjalanan mereka, cerita tentang pencapaian, dan selalu terlihat bahagia. Reaksimu? Penasaran kan? Nah, efek ini yang sebenarnya ingin kita ciptakan. Siapapun bakal lebih tertarik sama orang yang memancarkan kemandirian dan energi positif. Kenapa? Karena hidup yang penuh semangat dan percaya diri itu bikin orang lain otomatis tertarik. Tapi, kuncinya adalah bikin semuanya terasa tulus, bukan kayak pamer atau dibuat-buat. Kamu pengen mereka sadar kalau kebahagiaanmu nggak bergantung sama kehadiran mereka, dan hidupmu udah asyik dengan atau tanpa mereka. Jadi, gimana caranya? Mulai dari media sosial. Anggap itu sebagai jendela kecil ke hidupmu, bukan buku harian. Posting momen yang nunjukin passion atau pencapaian kamu, tapi yang benar-benar bikin kamu bahagia. Lagi mendaki gunung sama teman-teman, kasih foto dan caption tentang rasa syukur. Baru nyelesain proyek kerjaan yang bikin bangga, bagikan pengalaman itu. Ini bukan soal pamer, tapi lebih ke nunjukin kalau kamu sedang menikmati hidup. Dan buat yang mikir, tapi aku nggak punya pencapaian besar buat dibagi. Tenang aja, nggak perlu juga. Momen kecil kayak menikmati hobi, baca buku yang seru, atau jalan-jalan sore juga bisa nunjukin kalau hidupmu bermakna. Ingat, yang penting itu less is more. Terlalu sering posting atau nge-share hal-hal negatif malah bisa bikin orang bosan. Fokus ke menciptakan rasa penasaran, bukan kasih tahu semua detail. Tapi nggak cuma di dunia maya aja. Yang lebih penting adalah gimana kamu hidup di dunia nyata. Temukan hal-hal yang bikin kamu bersemangat, capai target pribadi yang bikin kamu termotivasi, dan habiskan waktu sama orang-orang yang bikin energi kamu naik. Kalau orang lain lihat kamu bahagia tanpa bergantung sama mereka, rasa penasaran itu pasti muncul. Dia lagi sibuk apa ya? Kenapa dia kelihatan selalu happy? Sekarang, coba pikirin, kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu cuma buat diri sendiri? Yang bikin kamu merasa hidup dan powerful. Kalau udah lama banget, mungkin sekarang waktunya mulai lagi. Lakuin ini bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu sendiri. Semakin kamu fokus ke kebahagiaanmu, semakin kamu terlihat menarik. Dan terakhir, coba adopsi prinsip emotional independence. Ini tuh lebih ke prinsip hidup stoik ya. Jadi orang yang tenang, percaya diri, dan nggak mudah goyah. Kalau kamu tahu nilai dirimu, kamu nggak perlu cari validasi dari siapapun. Ini bakal bikin kamu punya aura kuat dan misterius yang bikin orang makin penasaran. Bayangin ini,
Dia lagi scroll Instagram malam-malam, terus lihat foto kamu lagi menikmati hidup. Entah itu senyum di pinggir pantai, atau seru-seruan bareng teman. Dia bakal mikir, apa sih yang bikin dia segitu bahagianya? Pikiran itu bakal terus terngiang, bikin dia makin kangen sama kamu. Dan ini bukan soal main-main. Ini tentang jadi versi terbaik dari dirimu dan membiarkan kebahagiaanmu bersinar. Ketika kamu fokus ke itu, orang nggak cuma bakal kangen, tapi juga makin menghargaimu. Oke, lanjut ya. Nah, hal lainnya adalah dengan menciptakan ruang dan rasa ingin tahunya. Pernah nggak sih kamu sadar kalau sesuatu yang sulit dijangkau malah makin bikin penasaran? Kayak buku yang belum sempat dibaca, liburan yang terus direncanain tapi nggak jadi-jadi, atau barang yang kepikiran terus tapi belum dibeli. Rasanya itu kayak terus nempel di pikiran kan? Nah, hal yang sama juga berlaku buat hubungan manusia. Kalau seseorang nggak selalu hadir di hidup kita, mereka justru sering banget muncul di pikiran dibanding yang selalu ada setiap waktu. Masalahnya, banyak orang berpikir kalau cara mempertahankan perhatian seseorang itu dengan terus ada, ngabarin pagi, ngasih update seharian, atau balas chat super cepat. Tapi kenyataannya, ini malah bisa bikin hubungan kehilangan gregetnya. Sebagian besar dari kita, tanpa sadar, suka sama rasa penasaran dan tantangan. Kalau semuanya terlalu gampang diakses atau terlalu sering ada, rasa penasaran itu bisa hilang. Jadi, daripada bikin makin deket, kamu malah ngilangin ruang buat orang lain kangen atau mikirin kamu. Jadi, gimana caranya menciptakan ruang ini tanpa harus main drama atau kelihatan cuek? Pertama, coba atur ulang cara kamu komunikasi. Kalau biasanya kamu selalu yang mulai obrolan atau langsung balas chat secepat kilat, coba deh, tahan sebentar. Biar mereka mikir kenapa kamu nggak langsung respon. Biar mereka ngerasain bedanya kalau kamu nggak selalu cerita semua detail harimu. Ini bukan tentang ngejauhin orang lain, tapi lebih ke kasih waktu buat diri sendiri juga. Kedua, latih kesabaran dan kontrol emosi. Ingat, ini bukan tentang manipulasi, tapi lebih ke menyeimbangkan diri. Orang lain cenderung tertarik sama seseorang yang percaya diri, mandiri, dan nggak bergantung ke mereka buat validasi. Coba tanya ke diri sendiri, seberapa sering kamu ngechat seseorang cuma karena bosan atau butuh perhatian? Ganti kebiasaan itu. Pakai waktu buat hal-hal yang lebih membangun, kayak journaling, olahraga, atau hangout sama teman. Ketika kamu fokus ke kebahagiaan dan keseimbangan diri, itu ngirim pesan kuat. Aku cukup berharga untuk prioritaskan diriku sendiri. Terakhir, jadilah nggak terduga. Kalau biasanya kamu selalu ada, coba bikin sesuatu yang beda. Misalnya, nggak langsung bales chat karena lagi sibuk menikmati harimu. Atau ambil waktu buat diri sendiri. Kayak pergi liburan kecil tanpa perlu kasih tahu detail sebelumnya. Hal ini bikin orang lain mikir, dia lagi ngapain ya? Ketika mereka lihat kamu aktif dan menikmati hidup, rasa penasaran itu bakal muncul lagi. Sekarang mungkin ada yang mikir, tapi kalau aku mundur sedikit, gimana kalau mereka malah kehilangan minat? Jawabannya, enggak, selama kamu lakuin ini dengan niat yang jelas. Kamu bukan menghilang atau ghosting, kamu cuma nunjukin kalau hidupmu nggak berputar di sekitar mereka. Ini tentang keseimbangan antara hadir dan memberi ruang, dengan cara yang bikin kamu tetap menarik. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal bikin orang lain kangen, tapi juga soal memperkuat dirimu sendiri. Dengan bikin ruang, kamu punya waktu buat fokus ke passion, hubungan dengan orang-orang terdekat, dan memahami diri lebih dalam. Ketika kamu hidup dengan penuh semangat dan kepercayaan diri, orang lain nggak cuma bakal kangen, tapi juga makin kagum sama dirimu. Oke, lanjut ya. Sekarang, bikin rasa penasaran yang subtle atau sedikit rasa penasaran. Kamu sadar nggak sih, rasa cemburu itu emosi yang kuat banget. Rasanya mentah, nggak bisa disangkal, dan sering muncul tanpa kita sadari. Kalau digunakan dengan bijak, rasa ini bisa bikin seseorang lebih menghargai keberadaanmu. Tapi, biar jelas dulu ya, ini bukan soal manipulasi atau tipu-tipu. Ini tentang nunjukin secara natural kalau kamu adalah orang yang menarik, dihargai, dan pantas diperjuangkan. Cemburu itu nggak melulu soal negatif. Kadang, itu bisa jadi pengingat buat seseorang kalau kamu adalah pribadi yang bernilai. Ketika mereka melihat kamu punya banyak opsi, teman, atau hidup yang seru, mereka jadi mikir, wah, aku nggak bisa santai-santai aja nih. Jadi gimana cara bikin rasa penasaran ini tanpa jadi over atau nggak sopan?
Jawabannya sederhana, cukup hidupkan kehidupan sosialmu. Coba deh, luangkan waktu buat teman-teman, kenalan baru, dan kegiatan seru yang bikin kamu aktif. Misalnya, pas kamu pergi ke acara atau hangout, foto bareng teman-teman. Dan kalau ada yang cowok atau cewek deket di foto, ya udah, biarkan. Kalau mau, post beberapa momen itu di media sosial, bukan buat pamer, tapi biar orang tahu kamu lagi menikmati hidup. Ini semua tentang menjalani hidup secara autentik. Kamu nggak pura-pura jadi orang lain, atau sengaja memancing emosi, tapi lebih ke nunjukin kalau duniamu nggak cuma fokus ke satu orang aja. Bayangin ini, kamu post foto grup dari acara makan malam, dan di foto itu ada seseorang yang kebetulan berdiri dekat kamu sambil senyum. Buat orang lain, itu cuma foto biasa, tapi buat dia yang melihatnya, bisa jadi itu bikin dia bertanya-tanya, siapa tuh? Apa mereka dekat? Rasa penasaran ini cukup bikin dia sadar kalau dia nggak bisa anggap remeh keberadaanmu. Tapi ingat, ini soal subtlety. Jangan berlebihan, kayak posting foto yang terlalu intim atau sengaja memamerkan hal-hal yang nggak perlu. Tujuannya adalah menciptakan rasa penasaran yang sehat, bukan bikin drama atau nyakitin perasaan siapapun. Kamu cuma ingin menunjukkan kalau kamu adalah pribadi menarik dengan kehidupan yang penuh warna. Selain itu, kamu juga bisa bikin rasa penasaran tanpa melibatkan orang lain. Cukup tunjukkan minat dan passion kamu. Misalnya, kalau kamu suka seni atau traveling, post tentang pameran baru yang kamu datangi, atau rencana trip yang bikin kamu semangat. Ini bikin dia sadar kalau hidup kamu penuh dengan hal-hal menarik, dan dia mungkin mulai berpikir, aku bakal ketinggalan momen seru kalau nggak ikut jadi bagian dari hidupnya. Intinya, ini tentang keseimbangan. Kamu nggak perlu teriak-teriak tentang betapa berharganya dirimu, cukup tunjukkan lewat tindakan. Ketika dia melihat kamu hidup bahagia, aktif, dan mandiri, rasa cemburu itu muncul bukan karena takut saingan, tapi karena dia sadar betapa pentingnya kamu. Kadang, rasa itu muncul bukan karena ada orang lain, tapi karena dia membayangkan hidup kamu terus maju dan bersinar tanpanya. Jadi, kalau mau coba strategi ini, pikirkan langkah kecil apa yang bisa bikin hidupmu lebih seru dan menarik. Ingat, ini bukan soal bikin drama, tapi soal menunjukkan bahwa kamu hidup penuh potensi. Dan siapa tahu, itu cukup buat bikin dia, atau siapapun, sadar betapa berharganya kehadiranmu. Nah, lanjut ya. Hal lainnya adalah bikin momen yang gak terlupakan lewat pengalaman bareng. Coba deh pikirin hubungan yang paling membekas di hidup kamu. Apa yang bikin itu spesial? Biasanya, bukan karena momen-momen biasa, tapi tawa, candaan internal, petualangan seru, atau cerita unik yang bikin semuanya nempel di ingatan. Hal-hal ini yang jadi benang merah yang menghubungkan kita, dan ini juga kunci bikin seseorang kangen banget sama kamu. Orang biasanya inget gimana perasaan mereka waktu bareng kamu, dan perasaan itu yang nantinya bikin rindu. Jadi, kalau mau jadi orang yang gak terlupakan, ciptakan momen-momen yang emosional dan berkesan. Gimana caranya? Mulai dari hal sederhana. Perhatikan apa yang bikin dia bersemangat. Kalau dia suka musik, olahraga, atau traveling, jadikan itu ide buat bikin pengalaman yang beda dari keseharian. Misalnya, kalau dia pecinta musik, daripada sekadar ngajak makan malam, kasih kejutan dengan tiket konser band favoritnya atau enggak, ajak dia live musik di cafe shop. Nggak cuma bikin dia senang, ini juga jadi kenangan yang bakal terus diingat tiap kali dia ingat konser itu. Cara lain yang ampuh adalah lewat humor. Tawa itu punya kekuatan luar biasa buat mengikat orang. Candaan, julukan lucu dari momen tertentu, atau ketawa bareng gara-gara hal konyol bisa ninggalin kesan mendalam. Setiap kali dia ingat momen itu, dia bakal ingat kamu dan kebahagiaan yang kamu bawa. Tapi nggak melulu soal momen besar loh. Kadang, hal-hal kecil malah lebih berkesan. Mungkin cuman malam santai masak bareng sambil eksplor resep baru, atau jalan malam sambil cerita-cerita mimpi dan rencana hidup. Momen-momen kayak gini bikin hubungan makin dekat, dan itu terus terasa meskipun kalian gak lagi bareng. Ada trik lain yang bisa dicoba. Hubungkan diri kamu sama sesuatu yang dia suka. Misalnya, kalau dia fans berat serial TV atau buku tertentu, cari cara buat nyambungin itu ke kalian. Kasih julukan yang terinspirasi dari karakter favoritnya, atau bercanda soal plot twist. Ini bikin dia selalu inget kamu tiap kali dia nikmatin hobinya itu. Oh, dan jangan lupakan kekuatan aroma. Pakai parfum khas yang jadi ciri kamu waktu kalian ketemu. Nanti, kalau dia tiba-tiba nyium aroma itu di tempat lain,
Dia otomatis bakal keinget momen kalian bareng, lengkap dengan semua perasaan yang muncul waktu itu. Intinya, jadi orang yang memorable itu nggak perlu lebay atau bikin sesuatu yang mewah. Yang penting adalah hubungan yang tulus dan momen-momen bermakna. Kalau kamu bisa bikin dia merasa dilihat, didengar, dan dihargai, dia nggak cuma bakal kangen, dia bakal bener-bener pengen terus ada di hidup kamu. Nah, clear? Lanjut ya. Hal lainnya adalah kasih pengalaman baru yang bikin dia merasa tambah keren. Pernah nggak ketemu seseorang yang ngajarin kamu sesuatu yang bikin perspektif kamu berubah total? Atau kenal sama sesuatu yang sebelumnya nggak kepikiran sama sekali? Orang-orang kayak gini biasanya ninggalin kesan mendalam, yang bikin kita kepikiran terus walaupun udah nggak bareng. Nah, kalau kamu mau jadi seseorang yang selalu diingat, salah satu cara ampuhnya adalah ngajarin dia sesuatu yang baru. Orang tuh suka sama pasangan yang bikin hidup mereka lebih seru, lebih berkembang. Tapi, bukan cuma soal apa yang kamu ajarin, melainkan gimana kamu bikin dia merasa sepanjang prosesnya. Kalau kamu bisa bikin dia terinspirasi, kamu nggak cuma jadi bagian dari harinya, tapi juga bagian dari perjalanannya buat jadi versi dirinya yang lebih baik. Mulai dari apa yang kamu suka dan jago. Misalnya, kamu jago masak, ajarin dia bikin makanan khas yang beda. Atau, kalau kamu suka olahraga, ajak dia belajar gerakan baru. Kalau kamu suka baca buku, bagikan kutipan yang menurut kamu keren, terus diskusiin. Cara ini bikin kamu nggak cuma jadi teman ngobrol, tapi juga jadi sumber ide-ide fresh yang bikin dia makin penasaran. Setiap kali dia mencium aroma masakan itu lagi, dia bakal inget pengalaman seru bareng kamu. Dan ini nggak harus hal besar loh. Bahkan ngajarin hal kecil, kayak cara lipat spray yang benar, atau shortcut di ponsel, bisa bikin kesan. Tapi, jangan cuma ngajarin. Jadilah orang yang mau belajar juga. Tunjukkan kalau kamu tertarik sama apa yang dia suka, dan minta dia ajarin kamu. Tiap kali dia pakai trik itu, dia pasti ingat kamu dengan rasa terima kasih. Jadi, apa sih yang bisa kamu ajarkan? Gak perlu sesuatu yang besar atau rumit. Yang penting, hal itu datang dari hati kamu, dan bisa bikin hubungan kalian makin nyambung. Dan kalau kamu belajar atau ngajarin hal baru, itu nggak cuma bikin hubungan lebih asik, tapi juga bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Clear? Kita lanjut ya. Nomor 6. Jangan terjebak dengan reaksi emosional yang berlebihan. Pernah nggak merasa pengen langsung bereaksi saat emosi lagi naik? Misalnya, dia nggak balas chat secepat yang kamu harapkan, atau tiba-tiba dia terasa jauh, terus kamu malah jadi overthinking. Wajar sih, tapi kalau mau bikin seseorang kangen, mengendalikan emosi adalah senjata rahasia kamu. Sikap tenang dan stabil itu bikin nyaman. Dan siapa sih yang gak tertarik sama vibe yang damai? Sebaliknya, reaksi berlebihan malah bikin kamu kelihatan terlalu butuh perhatian. Dan itu cenderung bikin orang menjauh. Jadi, kuncinya adalah merespons, bukan bereaksi. Saat kamu mulai ngerasa emosi mau meledak, coba jeda sebentar. Ambil napas dalam dan tanya diri sendiri, apa reaksi ini perlu? Apa ini sesuai dengan versi diriku yang tenang dan percaya diri? Disinilah prinsip stoik bisa bantu. Stoik mengajarkan kita buat fokus pada hal yang bisa kita kontrol, bukan tindakan orang lain, tapi bagaimana kita merespons. Misalnya, kalau dia nggak ngechat selama beberapa hari, daripada panik atau merasa nggak dihargai, manfaatkan waktu itu buat hal-hal yang bikin kamu happy. Selesaikan proyek pribadi, nongkrong sama teman, atau nikmati waktu santai buat diri sendiri. Saat dia akhirnya menghubungi, respon kamu yang santai dan penuh kendali bakal ninggalin kesan mendalam. Ini juga soal menciptakan misteri. Kalau biasanya orang bereaksi dengan marah atau kecewa, tapi kamu tetap kalem dan berkelas, dia pasti bakal mikir, kok dia nggak marah ya? Apa yang dia pikirin? Misalnya, kalau dia batalin rencana tiba-tiba, cukup jawab, nggak apa-apa, semoga semuanya baik-baik aja. Jawaban ini nggak cuma menunjukkan kedewasaan emosional, tapi juga bikin dia sadar kalau dia mungkin udah menganggap kamu terlalu biasa. Tapi, penting juga buat diingat, mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan. Acknowledge apa yang kamu rasakan, proses dulu secara pribadi, lalu baru tentukan cara merespons yang bijak. Kombinasi antara tetap terbuka secara emosional tapi tetap punya kontrol inilah yang bikin kamu kelihatan tenang tapi tetap relatable. Ketika kamu bisa menjaga ketenangan, kamu jadi tempat yang bikin dia merasa nyaman. Di dunia yang penuh drama dan keributan,
Sikap kamu yang kalem itu bakal jadi hal yang dia cari. Dia bakal asosiasikan kamu dengan kedamaian, dan itu bikin dia makin kangen tiap kali kamu nggak ada. Jadi, mengendalikan emosi nggak cuma bikin kamu lebih menarik, tapi juga hadiah buat diri sendiri. Dengan ini, kamu bisa jalani hubungan dengan lebih percaya diri dan penuh keanggunan. Nah, lanjut ya. Oke, sekarang tahan diri dari nggak mudah kepancing. Bayangin, kamu udah lama nggak ngehubungi dia, terus tiba-tiba dia upload foto yang kelihatan banget dibuat biar menarik perhatian, atau bikin status samar-samar yang kayaknya ditujukan buat kamu. Kebetulan? Kayaknya enggak. Sama seperti banyak orang, dia juga punya cara buat nyari validasi saat ngerasa kehilangan perhatian. Nah, disinilah jebakannya. Banyak yang akhirnya terpancing, langsung kasih komentar, nge-like, atau bahkan DM. Tanpa sadar, itu yang dia mau. Tapi coba pikir, apa yang terjadi kalau kamu nggak bereaksi? Kalau kamu cuma scroll tanpa peduli, dinamika langsung berubah total. Dia bakal bingung. Kenapa nggak merhatiin? Apa dia udah nggak peduli? Dia lagi mikirin apa ya? Diamnya kamu bikin dia mikir. Dan itu justru memperkuat rasa penasarannya. Rahasia buat nggak terpancing itu ada di prinsip sederhana. Nilai diri kamu nggak ditentukan dari cara dia nyari perhatian. Saat kamu bereaksi, sedikit banyak kamu kasih dia kontrol. Tapi kalau kamu tetap tenang, kamu pegang kendali penuh. Ini bukan soal jadi dingin atau cuek, tapi soal bedain mana koneksi tulus dan mana yang cuma trik buat menarik perhatian. Misalnya, daripada repot komen di postingannya, fokus aja sama hidupmu sendiri. Upload sesuatu yang meaningful di akunmu, atau nikmati waktu dengan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Ketika dia lihat kamu sibuk dengan hidupmu dan gak sibuk mikirin dia, pesan yang kamu kirim itu jelas. Kamu gak menggantungkan diri padanya, dan dia bukan pusat duniamu. Sikap kayak gini gak cuma bikin kamu kelihatan lebih menarik, tapi juga kasih standar yang tinggi. Kamu tunjukin kalau kamu adalah tipe orang yang menghargai usaha dan koneksi yang nyata. Kalau dia benar-benar peduli, dia bakal sadar kalau trik-trik kayak gitu gak akan berhasil, dan dia harus berusaha lebih kalau mau dapetin perhatianmu. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal bikin dia kangen, tapi juga soal kamu mengklaim kembali kekuatan diri. Kamu berhenti nyari validasi dari postingannya atau tindakannya dan fokus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu berhasil lakukan ini, bukan cuma dia yang bakal nyadar nilai kamu, tapi kamu juga bakal merasa jauh lebih berharga. Nah, lanjut ya. Sekarang, buat kesan yang kuat. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar terpikat sama seseorang? Apa karena pesonanya, energinya, atau mungkin cara dia bikin kamu merasa spesial? Kesan pertama itu penting banget, bisa nempel di pikiran lama dan membentuk cara kita ngelihat orang. Jadi, kalau mau bikin seseorang selalu kepikiran, kuasai seni menciptakan kesan pertama yang berkesan. Rahasia kesan pertama yang kuat bukan soal jadi sempurna, tapi soal koneksi. Caranya? Bikin dia ngerasa sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi nggak bisa dilupain. Mulai dari percaya diri. Percaya diri itu magnetik. Bukan berarti harus jadi orang paling menonjol di ruangan, tapi cukup jadi diri sendiri dan nyaman dengan siapa kamu. Masuk ruangan dengan punggung tegak, kepala terangkat, dan tatapan penuh percaya diri udah bikin kamu mencuri perhatian. Tapi, percaya diri aja nggak cukup. Kamu perlu momen yang bikin dia ingat. Salah satu caranya, tunjukin rasa penasaran tulus. Tanyain hal yang benar-benar tentang dia. Dengerin dengan perhatian, dan respon dengan hangat. Misalnya, daripada nanya, "Kamu kerja di mana?" Coba ganti jadi, "Ada proyek apa akhir-akhir ini yang bikin kamu bangga?" Ini nggak cuma bikin dia merasa dihargai, tapi juga bikin kamu beda dari yang lain. Trik lain, bikin dia penasaran. Pas obrolan lagi asik, jangan kelamaan. Pamitlah dengan senyum, kayak bilang, kayaknya masih banyak hal menarik yang belum kamu tahu. Lanjut nanti aja ya." Ini bikin dia nggak sabar buat ketemu lagi. Dan jangan lupa bahasa tubuh. Sentuhan kecil di lengannya pas kamu ketawa atau tatapan mata yang stabil bisa menciptakan keintiman tanpa banyak kata. Hal kecil ini bakal sering diputar di pikirannya. Kalau kamu ngerasa kesan pertama sebelumnya kurang oke, santai aja. Selalu ada kesempatan buat riset. Di pertemuan berikutnya, fokus jadi diri sendiri dan hadir sepenuhnya. Komentar tulus atau bercandaan yang nyambung ke momen pertama kalian bisa banget memperbaiki situasi.
Tambahan kecil yang bikin kamu makin diingat? Bikin sesuatu yang khas. Misalnya, pakai parfum tertentu yang jadi ciri khas kamu, atau kasih dia julukan lucu yang cuma kamu yang pakai. Hal-hal simpel kayak gini bakal bikin kamu diingat lebih dari sekadar interaksi biasa. Kesan pertama yang kuat, nggak perlu usaha berlebihan. Cukup kuasai energi kamu, tetap tenang, dan fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, sikap, kehadiran, dan cara kamu bikin orang merasa. Kalau kamu punya mindset ini, kamu bakal memancarkan kepercayaan diri yang alami dan bikin orang otomatis tertarik. Menurut kamu apa sih yang bikin seseorang gak terlupakan? Apakah humornya, kebaikannya, atau cara dia bikin kamu merasa didengarkan? Share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain bikin momen berkesan mereka sendiri. Dan kalau kamu pernah bikin kesan pertama yang sukses banget sampai orang masih ingat kamu berhari-hari, cerita dong. Yuk, kita saling belajar dan jadi versi terbaik dari diri kita. Nah, lanjut ya. Sekarang, pakai media sosial dengan strategi yang cerdas. Di zaman sekarang, media sosial jadi salah satu alat paling kuat buat menciptakan kesan. Instagram, TikTok, atau platform lainnya kayak jendela kecil ke hidup kita. Kalau dipakai dengan bijak, bisa banget bikin seseorang penasaran dan makin kepikiran. Tapi ingat, media sosial bukan tempat buat oversharing atau cari validasi. Anggap aja sebagai panggung kecil buat nunjukin hidup kamu yang seru, tanpa kesan memaksa. Fokus ke kualitas, bukan kuantitas. Nggak perlu tiap hari update semua detail hidup. Cukup unggah momen-momen yang punya makna, kayak foto pas lagi hiking, atau kutipan yang benar-benar menggambarkan cara kamu melihat dunia. Kuncinya, biar terasa natural dan tulus, bukan kayak lagi cari perhatian. Jangan lupa, misteri itu daya tarik. Nggak perlu ceritain semua aktivitas kamu dari pagi sampai malam. Biarkan ada ruang buat orang bertanya-tanya. Imajinasi orang seringkali bikin semuanya terasa lebih menarik. Hindari jebakan umum kayak posting terlalu sering atau nge-share hal yang terlalu personal atau negatif. Media sosial seharusnya bikin orang merasa tertarik, bukan malah capek liatnya. Dan, gunakan caption dengan bijak. Kalau dia nggak terlalu aktif di media sosial, nggak masalah. Tujuannya bukan buat terus-menerus cari perhatian, tapi lebih ke bikin kesan yang bakal dia ingat. Bahkan satu postingan yang pas bisa punya dampak besar. Terakhir, soal interaksi langsung. Beberapa like atau komen kecil bisa nunjukin minat, tapi jangan berlebihan. Biarkan unggahan kamu bicara. Profil yang teratur dan menarik bisa punya pengaruh lebih besar dibanding komentar panjang lebar. Pada akhirnya, media sosial adalah cara buat nunjukin diri kamu yang sebenarnya. Bukan buat pamer, tapi buat ngerefleksiin hidup kamu yang penuh makna. Kalau dia lihat kamu menikmati hidup, dikelilingi hal-hal yang bikin bahagia, tanpa sadar dia bakal mikir, kok hidupnya seru banget ya? Itu yang bikin dia kepikiran dan mungkin berharap bisa jadi bagian dari cerita kamu lagi. Nah sekarang, yang terakhir nih. Hiduplah dengan prinsip yang bikin hidup lebih seimbang dan penuh tujuan. Ada daya tarik luar biasa dari seseorang yang tenang, percaya diri, dan gak gampang goyah saat menghadapi ketidakpastian. Gak perlu ngejar, gak perlu bergantung. Cukup jalani hidup dengan keyakinan. Dan biarkan orang lain yang terpikat dengan caramu. Intinya, fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan dan biarkan yang gak bisa berjalan dengan sendirinya. Dalam hubungan, ini berarti berhenti memaksakan perhatian seseorang dan lebih memilih untuk mengembangkan diri jadi versi terbaik. Ketika kamu punya mindset ini, aura percaya diri kamu bakal bikin orang sulit melupakanmu. Mulai dengan menemukan kebahagiaan dari dalam diri. Seseorang yang bisa bahagia tanpa bergantung pada validasi orang lain, itu magnetis. Saat kebahagiaanmu nggak bergantung pada kehadirannya, itu ngirim pesan kuat. Kamu memilih untuk bersamanya, bukan karena butuh dia. Tapi ini nggak berarti kamu harus menyembunyikan emosi. Vulnerabilitas tetap penting untuk koneksi. Bedanya, kamu mengungkapkan emosi dengan elegan, bukan meledak-ledak. Misalnya, kalau dia melakukan sesuatu yang mengganggu, hadapi dengan tenang dan dewasa, bukan impulsif. Cara ini nggak cuma bikin dia menghargai kamu, tapi juga bikin kamu beda dari yang lain. Keseimbangan itu juga penting. Jangan biarkan hidupmu cuma berputar di sekitarnya. Kejar passionmu, bangun karir, dan rawat hubungan dengan teman-teman. Dengan hidup yang penuh dan bermakna, dia akan melihat bahwa kamu punya dunia yang menarik, dan dia pasti ingin jadi bagian dari itu. Kalau dia tiba-tiba menarik diri, jangan panik atau terus mengejarnya. Langkah mundur dengan penuh rasa hormat pada diri sendiri. Pakai waktu ini buat fokus ke dirimu.
olahraga, kerjakan proyek kreatif, atau habiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Sikap tenang ini ngirim pesan jelas. Kamu peduli, tapi nggak bergantung. Dan ketika dia sadar bahwa kamu baik-baik aja tanpa perhatiannya, rasa ingin kembali itu bakal muncul dengan sendirinya. Syukuri setiap momen yang ada. Saat kamu berhenti fokus pada apa yang kurang, kebahagiaanmu tumbuh, dan energi positif itu bikin orang lain tertarik. Ketika dia ada di dekatmu, dia akan merasakan kehangatan itu. Dan saat kamu gak ada, dia akan merindukan perasaan yang kamu bawa. Hidup dengan cara ini bukan cuma soal bikin dia kangen. Ini tentang jadi versi terbaik dari dirimu, kuat, percaya diri, dan penuh makna. Kamu gak perlu ngejar siapa-siapa, cukup jadi dirimu sendiri. Dan biarkan orang lain yang menyadari betapa berharganya kehadiranmu. Karena ketika kamu hidup dengan cara ini, kamu gak cuma bikin dia rindu. Kamu bikin dia sadar kalau kamu adalah orang yang gak akan mudah dilupakan. Nah, udah panjang banget nih. Semoga kalian gak bosan ya. Itu aja buat hari ini, sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.